الغزالي وسيدنا الإمام عبد الله بن أبي بكر عيدروس سيدنا أبي بكر محمد سقاف وجميع قراء أحياء بنية صالحة. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال، صلى الله الأحوال الظاهرة الباطنة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة، أن الله يرزقنا العلم والعمل، يرزقنا الخير الدنيا والآخرة مع اللطف والعافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونوائنا مثمنا شيخنا حبيب مر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. عليهم الغضب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والاندفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وأصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشربها صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد. بيان آدابه. وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه وارضاه نفعنا به في دارين آمين، إلى قوله بيان آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في اللباس. Keterangan adab-adab dan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW dalam berpakaian. Karena sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalbasu min athiyabi, memakai pakaian, ma wajad, apa yang dia dapatkan atau apa yang dia ada. Kalau kita ini ya pasti adanya lah ya. Lemari dibuka, pakaian itu banyak. Tapi kalau Rasulullah SAW itu dia ada, nggak punya lemari, nggak ada lemari Rasulullah SAW. Lalu kemudian pakaian apa yang dapat, ada pakaian dipakai. Ya, bahkan terkadang satu sarung pun, ada satu sarung nggak ada atasan dipakai oleh Rasulullah SAW. Cuman bedanya Rasulullah SAW kalau kita sarungan gitu ya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu sarungnya ujung sama ujung kemudian diikat, diputar gitu. Jadi tertutup bawah atau tutup dadanya, tertutup sampai di bawah lututnya. Itu baginda Nabi Muhammad. Min izarin, dari sarung, waridain, rida atau syal atau selendang, au qamisin, gamis, au jubbatin ataupun jubbah. Ghairi dalik atau selainnya. Jubbah itu beda sama gamis. Kalau gamis tertutup ya, berkancing. Kalau jubah enggak berkancing. Jubah tidak berkancing. Wa kana yu'jibuhu thiyabul khudr. Dan adapun Rasul SAW selalu yang membuat kagum beliau adalah pakaian yang warnanya hijau. Jadi pakaian yang disukai Rasul SAW itu warnanya paling banyak hijau. Rasul SAW pakaiannya banyak warna putih. Bedanya dulu itu nggak ada orang yang pakaiannya langsung hijau, itu tidak ada. Jadi kalau mau hijau harus dikasih warna dulu. Ya. Warna dasarnya semuanya kalau nggak hitam putih. Kalau mau dikuning dikasih za'faran, muzaffar. Jadi kuning ke oranye lah. Kalau mau dihijaukan itu pakai alat yang lain, pakai pewarna yang lain. Tapi aslinya semuanya warna putih. Wa kana aktsaru libasihi, dan adapun Rasulullah SAW paling banyak pakaiannya adalah bayad. Paling banyak pakaian Rasulullah SAW itu warnanya putih. Rasulullah SAW senang warna hijau, tapi paling banyak pakaiannya warna putih. Tapi pernah Rasulullah SAW memakai pakaian warna merah. Pernah. Jadi kalau ada yang ngomong, wah gak boleh pakai pakaian merah. Bukan gak boleh. Rasulullah SAW pernah pakai. Tapi sekali-sekali itu Rasulullah SAW.
Dan bukan warnanya warna merah yang merah kayak gitu tuh. Karpet. Merah apa namanya itu? Bukan maron itu. Warna merah cereng, merah cerah, merah Power Ranger gitu ya. Maron itu hampir kayak gini. Ya, hampir kayak gini. Cuman ke merah, lebih merah dikit. Iya, agak merah hati itu. Itu Rasulullah SAW pakai warnanya merah-merah hati atau merah kayak gini-gini atau merah yang anu itu, yang merah maron tadi itu nggak masalah. Lalu kemudian beliau mengatakan dalam pakaian putih, albisu ahya'akum, pakaikanlah pakaian putih itu kepada yang hidup-hidup di antara kalian. Wa kaffinu, dan kafanilah orang-orang yang sudah meninggal kalian dengannya, yaitu dengan pakaian putih. Loh kalau dikafani selain putih boleh. Cuma lah viral kok ini. Ya. Dan boleh selain kain kalau darurat, seperti misalnya kayak waktu zamannya corona itu. Ya. Itu orang nggak dikafani zaman corona. Jenazahnya diangkat, ya, nggak tahu dimandi apa enggak, itu kadang-kadang mandinya seenak-enaknya disemprot kayak tanduran, ya, kayak tanaman. Itu kalau malit bisa ngomong gelagapan. Ya, iya. Ya. Nah itu. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Ya, kresek itu apa, kantong mayit itu. Ditanam. Nah kalau darurat sih nggak masalah. Cuman ya tetap dihormati lah. Toh akhirnya yang mati gara-gara corona di sana kasihan, tidak ada efeknya sama sekali. Yang ditakutkan itu ke depannya. Ke depannya ini ya Allah. Hatta Syekhana Al-Habib Mar, guru kita Al-Habib Mar itu, beliau dalam salah satu ceramahnya itu pernah nyampaikan, ini yang corona yang datang ini ya, itu berat. Walladzi bayati asyad, yang akan datang lagi ini bisa lebih berat. Ya. Yang penting satu, ojo terlalu pikiran. Jalani aja. Allah ini menciptakan kita ini untuk mengalir berjalan sesuai dengan syariatnya Allah. Pelakoni wae. Santai. Toh di Tarim itu nggak ada orang yang meninggal gara-gara corona. Padahal yang nggak harus pakai masker. Majelis ya bentino. Itu. Wa kana yalbisul qoba. Rasulullah SAW juga memakai qoba. Apa itu qoba? Qoba itu pakaian ya, yang dia itu agak lebar. Al-mahsyu, yang di dalamnya ada diisi sesuatu. Ini kalau sekarang ini kayak di leboni kapuk gitu. Ya, dalamnya. Lil harbi, untuk perang, wa ghair mahsyu, dan juga tidak ada yang diisi, ada yang tidak diisi. Jadi bajunya itu ada yang diisi sesuatu, ya, kayak jaket itu, jaket kulit angsa bulu angsa itu, ya, jaket yang tebal itu. Itu ada yang seperti itu dan ada yang tidak. Berarti jaketnya kayak biasa. Lah qoba ini manfaatnya itu untuk perang, dia lebih, kalau kena pedang nggak terlalu ngefek, ya. Ataupun kalau dingin tidak terlalu kedinginan. Kalau dingin tidak terlalu kedinginan. Wa kana lahu qabaun sundusun fayalbisuhu. Dan Rasulullah SAW juga memiliki qaba, ya, sundus. Sundus itu mungkin kayak semi sutra. Ya, kayak sarung-sarung zaman saiki. Sarung BHS 210 itu kan dipakai itu kan semi sutra, bukan sutra murni. Seperti itu fayalbisuhu, dan dipakai. Dan dipakai oleh Rasulullah. Bukan sutra ya, kalau sutra haram. Fatahsun hadratuhu, yang warnanya kayak hijauan, dan maka kemudian membuat hijaunya itu menjadi lebih indah karena didasari dengan kulit Rasulullah SAW yang warnanya putih. Putih kena kelambi hijau, luar biasa. Itu baginda Nabi Muhammad.
Wa kanat thiyabuhu kulluha mushmiratan fawqal ka'bain. Dan pakaian Rasul SAW itu kebanyakan ya, atau semuanya, kulluha, semuanya ada di atas mata kaki. Itu sunnahnya Rasul SAW. Rasul SAW melihat satu orang pakaiannya itu melebihi mata kaki. Ditegur oleh Rasul SAW. Rasul di belakang, orangnya di depan pas jalan. Ditegur oleh Rasul SAW, orang tadi noleh. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ini pakaian biasa-biasa aja. Kalau kena atau apa debu nggak masalah. Terus Rasulullah SAW langsung mengatakan, apakah kamu tidak memiliki suri toladan? Kata Rasulullah. Orang tadi ngelihat, Rasulullah SAW ternyata apa yang dipakai sarungnya itu di atas mata kaki. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa yang lebih, yaitu dari pakaian, apa yang lebih daripada mata kaki, maka itu dari api neraka. Maka itu dari api neraka. Lalu diangkat oleh orang tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar nyampe itu cerita. Lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang melebihi? Sesungguhnya saya adalah orang laki yang kurus. Sayyidina Abu Bakar itu kurus. Jadi kalau pakai sarung sering melorot. Apakah yang melebihi itu akan dibalas dengan api neraka? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, kecuali engkau wahai Abu Bakar, kecuali kamu. Kenapa? Karena ternyata ilahnya, penyebabnya adalah khuyala, kesombongan. Sampai sekarang itu, kalau kita ke Saudi ada orang-orang itu gaya-gaya nemen, sombongnya luar biasa. Itu kebanyakan pakaiannya itu di bawah mata kaki. Sampai sekarang. Arek-arek sing sok gaul, ribut-ribut, gembreng-gembreng mobil. Dan gembreng-gembrengnya Satria F ya. Nang Saudi itu gembrengnya mobil. Itu mobil itu. Ya itu. Itu padahal tanda-tanda kesombongan loh kayak gitu tuh. Tapi subhanallah, itu sing genjreng-genjreng itu dibilang itu tanda-tanda kesombongan, tapi sepeda motor itu kredit kabeh. Repotnya ngono lho. Iya. Sing disombongno iku kreditan. Ya Allah, sing normal lak ngono enak ya. Hah? Iya. Serius. Orang ngelihatnya itu kalau misalnya kayak gitu tuh, ya Allah, kepingin ndongakno iku enak, kepingin ya Allah mudah-mudahan diberkahi urip. Tapi nek ngono wis kreditan genjreng-genjreng didongakno iku kayak mubadir tuh ngono iki. Ya, hakeza. Ya. Wa yakunul izar fawqa dzalika ila nisfi syak. Dan begitulah Rasulullah SAW itu pakaiannya itu, sarungnya itu sampai di atas mata kaki. Jadi di mata kaki mendol di sininya sudah enggak apa-apa, enggak masalah ini. Ini mata kakinya kan. Ini aja. Jangan sampai melebihi mata kaki. Ila nisfusak, sampai kadang Rasulullah SAW itu sampai pertengahan betis. Sampai pertengahan betis. Itu baginda Nabi Muhammad. Wa kana qamisuhu masyudah al-azrar. Dan Rasulullah SAW gamisnya itu tertutup itu apa namanya? Kancingnya. Ada kancingnya. Ya. Wa rubbama halal azrar fi salati wa ghairiha. Dan bahkan terkadang Rasulullah SAW itu melepaskan kancingnya ketika sholat. Mungkin agak kecekek gitu ya. Dan gamisnya Rasulullah SAW itu kalau yang dilihat dari peninggalan-peninggalan itu nggak pakai kerah. Jadi gamis-gamis yang kayak model gamis apa namanya? Oman itu namanya. Ya. Nggak pakai kerah. Bukan gamis Saudi yang sekarang itu yang pakai kerah. Atau yang dipakai oleh Syekh Al-Habib Umar kebanyakan ya. Nah, kayak gitu. Gitu. Itu nggak pakai kerah. Tapi kalau diambil umumnya, maka gamis, semuanya gamis boleh dipakai. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pakaiannya juga ke gamis.
Wa kanat lahu malhafah atau milhafah. Dan Rasulullah SAW memiliki selimut masbughah biza'faron yang dicelup dengan za'faron. Jadi za'faron itu digodok ya, sampai warnanya air itu dicelup, jadi kayak batik-batik gitu. Ya, kayak mewarnai pakaian seperti umumnya. Wa rubbama shalla bin nas fiha wahdaha. Dan Rasulullah SAW kadang-kadang sholat dengan manusia memakai pakaian tersebut satu-satunya. Selimut itu digawe. Ya, selimut tadi yang dipakai selimut itu dipakai oleh Rasulullah SAW sholat, baik buntelan itu. Sekarang banyak itu yang dipakai kayak itu. Kalau di Arab di musim dingin. Kalau waktu di Arab itu di musim dingin, terutama Arab-Arab yang di padang pasir ya, yang Badui lah kata orang itu pakai gitu. Nah, di selimutnya gitu. Saya jarang, dulu saya di Hadramut sering pakai itu karena dinginnya nusuk. Jadi selendang yang besar, saya punya selendang tebal. Itu kalau dipakai tidur bisa jadi selimut, nutupi kepala sampai kaki. Tapi kalau musim dingin itu dipakai. Nah sekarang itu yang hampir mirip itu kayak ihram. Pakaian ihram yang dibuat atasan. Jadi seperti itu. Itu bisa dipakai selimut. Tapi itu kurang lebar sedikit lah. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW sholatnya pakai itu. Wa rubbama labisal kisa' wahdahu ma alaihi ghairuh. Bahkan terkadang Rasulullah SAW memakai kisah kain yang panjang satu-satunya dan tidak ada di atasnya sesuatu. Jadi sarung itu kayak buntel-buntel di badannya baginda Nabi Muhammad. Wa kana lahu kisa'un mulabbad. Rasulullah SAW juga memiliki, ini bukan koleksi pakaiannya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah SAW itu kadang punya, kadang enggak, kadang-kadang pakaian punya datangi sama orang, ya Rasulullah saya enggak punya baju. Nek zamane saiki berarti ya Rasulullah barokah po kelambine. Ya. Seperti itu iya. Kasih. Nah, terus bagaimana? Ya, yang dipakai itu. Yang dipakai. Wah, zaman dulu zamannya Rasulullah SAW itu sahabat itu pakaiannya itu ya Allah jarang-jarang. Bahkan di antara mereka itu yang tidak keluar rumah gara-gara enggak punya pakaian. Di antara ada satu sahabat itu yang sholat habis assalamualaikum warahmatullahi langsung mencolot belayu, langsung lompat lari ke rumahnya. Ketika ditanya Rasulullah SAW ya ibaratnya ditanya kok kayak gini nih orang, kenapa kok gak ikut zikir dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah karena pakaian kami satu keluarga itu cuma satu, saya sama istri saja. Kalau saya yang pakai ini baju untuk sholat, maka istri saya nggak bisa pakai sholat, walaupun tertutup aurat sedikit lah, ibaratnya celana ndek lah, boxer lah. Ya. Kalau saya ini sholat pakai baju ini, saya sholat, saya pakai, istri saya nggak pakai. Nah ini bajunya sholat untuk nutup aurat. Nah kalau misalnya saya nggak pulang, istri saya nggak sholat nanti ya Rasulullah. Maka saya terburu-buru untuk pulang supaya istri saya bisa sholat di awal waktunya. Jadi seperti itu. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Ya. Makanya terkadang juga ada satu riwayat Rasulullah SAW itu, ya. Biasa tamu datang masuk rumah Rasulullah SAW itu biasa. Tapi terkadang Rasulullah SAW itu menghalangi tamu tadi atau tidak memperbolehkan tamu tadi itu masuk. Kenapa? Karena tidak ada pakaian untuk menutup rambutnya Siti Aisyah. Nggak ada kain. Jadi memang minim kain. Ya minim. Kalau sekarang luar biasa kainnya. Itu jualnya sampai kiloan iku dan lain sebagainya. Ya, baju dress code macam-macam. Ya, gua sembahyang tarawih iki dress code iki, sembahyang tarawih iku dress code arisan iki dress code iku, arisan iki macam-macam. Alumnian dress code siji. Ya. Engko majelis apa ngono dress code siji. Iya.
Sampai dulu tuh eranya dress code apa jadi army. Hah? Tahu ya? Army. Kayak kelambine ABRI. Cuman arisan padahal. ABRI ini gedek-gedek tok. Iki kelambi karo ibu bae belas iki. Tiga ibu-ibu arisan misalnya. Apa iki ceritane? Hei. Ya, sekarang terlalu banyak dan setiap pakaian itu dihisab. Qul ya bilang min dzalik ya. Pakaian Rasulullah SAW pernah memakai pakaian kain sing kusut, kain yang kasar atau kusut. Wa yaqul, dan beliau mengatakan innama ana abdun albas kama yalbisul abd. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya saya ini cuman budak atau hamba sahaya yang saya memakai sebagaimana apa yang dipakai oleh hamba sahaya, oleh budak. Ya, abd, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW kalau dibilang budak yang luar biasa bagi Nabi Muhammad. Budak paling kaya, tuannya kalah. Saya Rasulullah SAW ditawari emas gunung tadi emas. Ngomong iya titik air Rasul. Iya gak apa-apa. Tadi masif. Rasulullah SAW berdiri gitu aja di tepi di lembah. Ya, kita tahu kan gunung, terus di antara dua gunung ini sama gunung itu. Jauhnya kan luar biasa. Itu Rasulullah SAW punya kambing sebanyak itu, sebanyak lembah itu tadi. Mabaina jabalain, di antara dua gunung, dua bukit. Subhanallah, itu semuanya adalah kambing. Siji wong teko. Akeh ini kambingnya sapa iki? Di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendirian. Kenapa? Heran kamu katanya. Hal ajabakal ghanam katanya. Apakah kamu kagum dengan ghanam tersebut? Oh iya, ini nggak pernah saya lihat banyaknya kayak gini katanya. Kamu mau katanya? Mau katanya? Mau, kalau dikasih ya sudah ambil buat kamu. Loh, siapa kon? Siapa kamu katanya? Kata orang Badui tadi, siapa kamu? Ana Muhammad. Muhammad Rasulullah itu katanya. Iya. Tangan. Disodorkan tangan Rasulullah SAW, dipegang oleh sahabat sama orang Arabi atau Badui yang kafir tadi itu, lalu langsung seketika itu masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Gak ono kambing sak mono akeh, terus kemudian dengan luar biasanya kan gelempen, cek gampange gitu, los Rasulullah SAW. Ya. Lah iya, los Rasulullah SAW kayak gelem, kawan. Itu kambing kewalahan digawe. Coba bayangkan ya, satu ekor kambing berapa kira-kira harganya? 3 jutaan ya? 3 juta. Ini satu lembah. Satu lembah itu bukan 100, bukan 200, bukan 300. Banyak. Kali 3 juta itu piro? Itu akhirnya orang teko jauh. Rasulullah aku minta 1 M. Dikei 1 M. 1 miliar kayak 1 miliar. Saking enak lho Rasulullah SAW. Ya. Iku nggawa kambing ambek jerat-jerit itu Badui tadi. Yunus katanya, wahai manusia, wahai sukuku, wahai keluargaku, semua rakyatku semuanya. Ya. Ati Muhammad fa innahu ata'an ma yakhaful faqah. Itu Muhammad Rasulullah SAW, ya, ikuti aja. Ayo ikuti Muhammad karena beliau Muhammad SAW dia memberikan pemberian yang tidak takut melarat. Kita orang nggak sih pikir-pikir yakin kita orang ya. Ayah anak si jiwa jadi aku jaluk pokok 1.000. Iku mikir di istikharoi nek perlu. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Siapa Rasulullah SAW sekali ketik tagnya ini apa ya teko rek. Ya, tapi Rasulullah SAW nggak pernah mikirkan itu. Rasulullah SAW takut dikatakan seperti itu takut. Ya, dikatakan seperti itu takut. Seperti itu bagaimana? Rasulullah SAW itu nggak mau sekiranya nanti kalau ditanya umatnya nggak bisa niru, terutama umat yang ekonominya rendah. Misalnya Rasulullah SAW gunung tadi emas. Apa cari umatnya? Rasulullah SAW iso gunungnya akeh, emasnya akeh Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah nggak mau, lebih memilih apa? Saya lapar sehari, kenyang sehari. Bahkan terkadang-kadang 3 hari Rasulullah SAW tidak masak di rumahnya alias tidak ada makanan. Nah, kita orang nggak masak ya berarti go food, Shopee food ya. Nah, ya Rasulullah SAW nggak masak itu berarti memang nggak mangan. Nah, memang nggak makan. Wah, ya.
Wa rubbama labisal izar. Karena lahu thawban. Rasulullah SAW memiliki dua pakaian. Li jum'atihi, satu pakaian untuk Jumat, khasah yang khusus, yaitu warna putih. Ya. Siwa thiyabihi fi ghairi Jumat, dan kemudian ada pakaian lagi yang dipakai di luar Jumat. Jadi setelah Jumatan baginda Nabi Muhammad SAW itu, ya, itu selesai Jumatan dilipat itu pakaian, disimpan lagi. Kapan? Untuk Jumat lagi. Wa rubbama labisal izar, dan terkadang Rasulullah SAW memakai sarung al-wahid, cuman satu sarungnya. Ya. Ya. Laisa alaihi ghairuhu, yang tidak pakai selainnya. Jadi pakai sarung itu toh. Cuman nanti sarungnya Rasulullah saya ajarkan ya. Sarungnya baginda Nabi Muhammad itu ketika dipakai, itu ujung sama ujungnya nggak kayak kita orang gitu kan. Ya. Tapi apa? Ujung sama ujungnya diangkat, kemudian dijadikan satu, diputar, jadikan satu. Atau diginikan, diikat gini atau diputar. Nah sekarang itu yang pakai itu biasanya apa? Perempuan-perempuan itu. Wong wedok itu kadang-kadang ngateke ngono. Tapi ya nyeleneh kadang-kadang ya. Ya apa ya? Gak katik kelambian, padahal kelambian nang omahe akeh, iki gak katik apa-apa, cuman kembenan kayak ngono digawe kemben atau kadang-kadang dipakai kayak gitu. Ya Allah. Nah itu sarung itu diangkat gitu. Diikat sininya, bukan diikat di perut kayak kita enggak, tapi diikat. Jadi ininya tertutup sampai bawah karena sarungnya panjang. Wa ya'qud tarafaihi, dan mengikat kedua ujungnya, baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Ya, jadi ngono ya. Wa rubbama amma bihin nas alal janais, dan bahkan terkadang-kadang pakai baju seperti itu tuh Rasulullah SAW mengimami orang-orang salat jenazah. Ya Allah, luar biasa ya. Zaman saiki koyo ngono iku apa enggak dicelatun entek-entekan. Iya, iki apa iki? Apa iki? Wah, wis macam-macam. Tapi mereka para sahabat itu tidak melihat aib sama sekali sama Rasulullah. Ya. Coba nek kayak ngono, kita orang wae misalnya aku katik koyo ngono, wah iki mari kebentuk iki. Ya, iki Abu ya iki mari kebentuk iki mari kayak ngene, macam-macam. Ya memang makanya enggak pantas kita orang kayak gitu-gitu. Artinya ini dengan ketawaduannya Rasulullah SAW tidak menghalangi akan kebaikan. Dalam fikih itu dikatakan kalau orang alim yuktadabih, yang dijadikan acuan atau yang dijadikan pedoman, ya, iki wong alim iki ngene kok bagus dan lain sebagainya, itu apa yang bisa ditiru lah. Ini dalam fikih. Kalau dia tidak memiliki baju pakaian yang layak untuk dirinya untuk hadir sholat Jumat, maka termasuk udzur bagi dirinya untuk sholat Jumat. Jadi kalau orang alim yang biasa katik jubah imamah, ya gamis, pakaiannya seperti itu, lalu biasanya sholat Jumat, sholat hari-hari seperti itu, ketika sholat Jumat tidak memiliki baju yang seperti itu, maka boleh orang alim tersebut tidak sholat Jumat dan cuma diganti duhur. Termasuk udzur. Tapi Rasulullah SAW nggak seperti itu. Ya, subhanallah, sampai seperti ini. Kayak gini, sarungnya dicancang di sembahyang jenazah Rasulullah SAW. Ini luar biasanya. Oh, pasti nggak bisa ditiru tuh Rasulullah. Semuanya bisa ditiru dari baginda Nabi Muhammad. Wa rubbama shalla fi baitihi bil izar al-wahid multahifan bih. Dan terkadang Rasulullah SAW di dalam rumahnya itu memakai sarung satu multahifan bih, yang dilempit lipat di dalamnya. Ya, jadi kayak kita ini aja sudah ibaratnya. Ya. Mukhalifan baina taraifihi, yang dua ujungnya itu mukhalif, bertentangan. Ya kayak kita pakai gitulah. Wa yakunu dalikal izar, dan menjadi itu sarung alladzi jama'a fihi yauma idin. Ya. Nah, ini jama'a fi yauma idin, itu mungkin sarung itu ya juga dipakai untuk hari itu juga lah oleh Rasulullah SAW. Termasuk ketika berhubungan dengan istrinya, pakai sarung itu juga. Ya. Tapi Rasulullah SAW nggak ada najisnya sama sekali. Ya. Bahkan dikatakan darahnya baginda Nabi Muhammad itu pun suci, saking sucinya itu suci sak jerun-jeruni. Oleh karena itu kalau seperti ini boleh untuk Rasulullah SAW, tapi kalau kita ya najis kabeh.
Najis kamu. Sarung itu dipakai untuk tidur, dipakai untuk kumpul dengan istrinya dan lain sebagainya. Ya najis otomatis. Sudah menek. Tapi Rasulullah SAW enggak. Dan ini gambaran ada menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW pun sebenarnya hidupnya Rasulullah SAW itu serba kekurangan. Tapi nggak tahu sambat. Terus kita orang aja nggak akan sambat ya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu khairu wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a ilal musallin. Ya. Manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan memang akan sambat. Idza massahu syarru jazua, kalau tertimpa sesuatu yang buruk, wah teriak-teriak, sumpek-sumpek, stres-stres. Tapi begitu dapat yang baik-baik oleh rezeki dan lain sebagainya, manu'a, enggak gelem sedekah, enggak gelem apa dipek dewi. Ya. Lalu dikatakan oleh Allah SWT illal musallun, kecuali orang-orang yang salat. Kalau salatnya baik, dunia hidupnya baik semuanya. Wa kana rubbama shallah. Dan adapun Rasulullah SAW terkadang sholat bilaili di dalam malam hari fil izar, cuman pakai sarung tok. Wa yartadi bi ba'd thawb mimma yali hadbah. Ya. Dan Rasulullah SAW terkadang pakai ya, kayak orang ihram gitu ya, sarung, kemudian ngambil kain dipakai gitu aja, kain nutupi sekedarnya. Wa yalqil al-baqiyya ala ba'd nisa'i. Dan kemudian diberikan sisa-sisa kain tersebut kepada istri-istrinya, fa yusalli kadzalik, dan pakai baju dengan pakai salat dengan pakai pakaian seadanya. Maksudnya itu pakaian seadanya gitu. Walaqad kana lahu kisaun aswad. Dan Rasulullah SAW memiliki atau kain yang aswad, yang hitam. Fa wahabahu, dan diberikan kepada orang. Loh ya apa kan? Rasulullah SAW punya pakaian dikena wong. Faqalat lahu Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah, istri baginda Nabi Muhammad, mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Ma fa'ala dzalikal kisa aswad. Apa yang dilakukan oleh kain hitam itu? Kain hitam itu dadi apa? Faqala kasautuhu. Saya pakai itu. Faqalat ma ra'aitu syai'an qad kana ahsan min bayadika ala sawadi. Saya enggak pernah melihat ya, pakaian yang paling bagus sebagaimana pakaian Rasulullah SAW, pakaian hitam menyelimuti jasad atau menyeliputi tubuh putih baginda Nabi Muhammad. Ireng baju pakaiannya hitam, Rasulullah SAW putih. Dengan pakaian seperti itu, wah ganteng ipol. Ya. Cakep itu Rasulullah SAW. Ya. Wa qala Anasun. Anas berkata, rubbama ra'aituhu yusalli bina dhuhra. Terkadang aku melihat Rasulullah SAW ya, yusalli bina bersolat dengan bersama kami salat zuhur fi syamlati aqidan baina tarafahi. Di dalam syamlah itu pakaian kain yang agak wool, agak agak tebal-tebal gimana gitu ya. Harusnya ini zuhur panas mungkin seperti itu, kok pakai pakaiannya pakaian yang syamlah, pakaian yang agak tebal ya. Yang diikat ya, ujungnya itu diikat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pakaian ini sakno ya. Wa kana yatakhattam. Nah, iki. Adapun Rasulullah SAW yatakhattam pakai cincin. Ini tidak ada sing cincin iki modele. Tapi duwe nang omah ya. Aku akeh cincin, kok kapan-kapan tak dum-dum ambek aku. Oh coba amini eling no. Oh no iya akeh. Kadang-kadang bingung ambek kate cincin opo. Bingung duduk gak duwe, bingung kakean. Ada orang ngasih, tapi tidak tahu tuku. Alhamdulillah itu saya beli mungkin, anggap aja cincin itu 30 biji. Saya beli paling 1, 2, 3 paling akeh.
wong ngekei. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang kepengin mangan dikei cincin, lah ngedol mana iki. Insyaallah kapan-kapan ya. Dan saya tidak tahu itu cincin merek apa batunya apa, nggak ngerti loh. Pokoknya kalau cincin dia tak dong ngono ya. Atau dikasih buat hadiah aja. Hah? Ya apa? Virus. Oh. Itu dikai wong. Banyak yang ngasih, enggak tahu saya ini. Ini apa iki? Berlian iki warai. Aduh sembuh. Pokoknya asal gawe. Iya. Tak tahu saya harganya berapa. Ada satu orang ngomong pernah waktu saya ceramah di Kalimantan itu ada satu orang ngelihat saya pakai cincin, dulu saya cincinnya itu Muhammad Rasulullah itu. Dilihat sama orang itu. Enggak tahunya selesai makan tuan rumahnya itu namanya Haji siapa? Haji Ahmad, Haji Rahmat atau siapa? Itu keluar ngasih jamrut. Uju gede ngono. Wong kita orang nggak ngerti rego ya tak gawe. Saya tak pakai gitu. Katanya ada satu orang lihat, wah itu kalau ditafsirkan harganya kurang lebih sampai 30 juta, Beb. Loh, mosok sing kenal kan tak. Kasih cincin juga pernah di Kalimantan paling banyak itu kasih cincin merah delima apa itu? Ruby apa merah delima? Ruby itu merah delima ya. Sudah ini apa aku delok. Kok bagus cincinnya, San? Buat Abi bagus itu. Oh ya wis. Soal berapa tak takut itu. Cincinnya yang ruby kapan hari itu mana, Bi? Tiba nang got lho. Got sebelah ndi? Karena got ya Allah. Ngono iki ya. Rezeki wis ngono menek teko alhamdulillah metu ya siapa menek ya Rabb peman itu rezeki ilang ini apa cincin ilang. Allahumma apa jane? Allahumma ajirna min Allahumma ajirna min musibati wa akhlif li khairan minha. Ngono doa ya. Ya Allah ajirni min musibati, berikan pahala saya daripada musibah saya. Kalau musibah kehilangan barang. Wa akhlif li khairan minha, gantikan lebih baik daripada itu ya Rabb. Nah, oleh jamrut itu mau. Setelah ruby itu hilang dapat jamrut. Nah, jamrut saya gimana? Tak dol. Titip nabang. Temen ya payu sakmin ya. Iya, wis dolen. Ya sing ngono wae maneh. Tak dikomati kan gitu ya. Nah, pakai cincin insyaallah. Engko bahas pembahasan ini meneh. Ya. Cincin-cincinnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. أدعيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر واصدر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تفشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحبه المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة وعليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار